괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nashwa Apriliana Marzuki dari kelas 12B. Di video kali ini aku akan memberikan contoh dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu perubahan sosial? Jadi, perubahan sosial itu adalah suatu proses pergerakan yang terjadi pada manusia akibat adanya dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan sosial ini memiliki 8 bentuk. Yang pertama, ada perubahan evolusi, perubahan revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan direncanakan, perubahan tidak direncanakan, perubahan struktural, dan yang terakhir ada perubahan proses. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai ya. Evolusi. Perubahan evolusi adalah sebuah perubahan yang terjadi secara lambat atau bertahap step by step. Perubahan yang aku temukan di lingkungan sekitar adalah pertumbuhan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terus berubah dan bertumbuh dengan perkembangan dari dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, usia dewasa, dan terakhir usia tua. Untuk itu, manusia bertumbuh secara bertahap dan termasuk ke dalam perubahan evolusi. Revolusi. Perubahan revolusi adalah sebuah perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan ini tidak terjadi secara cepat seperti kilat, tetapi tanpa kita sadari perubahan ini terjadi secara cepat. Video yang aku ambil adalah cara berkomunikasi manusia yang awalnya dibatasi oleh surat, sekarang dapat melakukan panggilan video dan pesan teks online kepada orang yang berada jauh dari kita melalui aplikasi untuk berkomunikasi jarak jauh seperti WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, TikTok, email, dan lainnya. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya dirasakan oleh sebagian orang. Contoh dari perubahan ini adalah cara berpakaian, yang dimana orang zaman dulu selalu berpakaian dengan nuansa tradisional. Namun sekarang ini banyak orang yang mengikuti cara berpakaian orang luar, sehingga nuansa tradisional mulai hilang. Perubahan besar. Perubahan besar adalah sebuah perubahan yang dirasakan oleh banyak orang dan termasuk lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Contohnya adalah kemacetan. Kenapa sih kemacetan? Karena kemacetan ini adalah salah satu dampak dari urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga padatnya penduduk membuat terjadi kemacetan di kota. Perubahan direncanakan. Perubahan direncanakan adalah sebuah perubahan yang memang sudah dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu oleh orang yang menginginkan perubahan. Tujuannya adalah membuat perubahan yang lebih baik lagi. Contohnya adalah cara memilah dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Pada video yang ditampilkan, sudah banyak sekali tempat sampah yang dibuat khusus agar saat orang membuang sampah bisa memilah sampah sesuai jenisnya, supaya bisa membantu mengurangi sampah-sampah yang menumpuk. Perubahan tidak direncanakan. Perubahan tidak direncanakan adalah sebuah perubahan yang di luar kendali masyarakat karena sebab akibatnya tidak diinginkan. Contohnya adalah perubahan rasa es krim yang awalnya hanya memiliki rasa coklat, stroberi, dan vanila. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan rasa es krim yang beragam. Tapi perubahan rasa es krim ini memunculkan adanya pro dan kontra karena ada sebagian orang yang menyukainya dan sebagian orang yang tidak menyukainya. Perubahan struktural. Perubahan struktural adalah sebuah perubahan yang terjadi secara terstruktur. Contohnya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena perubahan ini awalnya tidak ada, namun karena adanya COVID-19 tahun 2020, PJJ dilakukan oleh sekolah-sekolah sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Perubahan proses. Perubahan proses adalah sebuah perubahan yang menjadi penyempurna perubahan sebelumnya, atau dalam kata lain adalah modifikasi. Contoh dari perubahan ini adalah permainan ludo, karena permainan ludo awalnya dimainkan menggunakan kertas. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa memainkan ludo melalui handphone. Jadi kita bisa memainkan ludo dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi itu dia contoh dan penjelasan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Meskipun pada awalnya manusia itu tidak menginginkan perubahan,
Namun, seiring berjalannya waktu dan tanpa sadar, manusia pasti akan mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye!